Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azanallahu wa iyyakum. Pertama, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, kebaikan-kebaikan Allah, rizki-rizki yang Allah taala berikan kepada kita semua. Kemudian Allah taala memberikan nikmat Islam. Ini adalah nikmat terbesar, dikaruniakannya keimanan ke dalam hati kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azanallahu wa iyyakum. Kita akan melanjutkan kajian tentang Asmaul Husna. Yang perlu kita ketahui bahwa ilmu Asmaul Husna merupakan asraful ulum, ilmu yang paling mulia. Inna syarafal ilmi bima'lumihi bisarafi ma'lumihi. Sesungguhnya kemuliaan suatu ilmu tergantung kepada objek yang kita pelajari. Maka objek yang kita pelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, zat yang kita sembah, zat yang menciptakan kita, zat yang mengatur alam semesta, zat yang memiliki segala alam semesta ini, zat yang memberi kita rezeki, zat yang menyembuhkan kita ketika sakit, zat yang menjaga kita dari keamanan, dan zat yang memiliki segala nama-nama dan sifat-sifat yang agung. Maka ini merupakan ilmu yang paling mulia di antara seluruh ilmu. Kemudian seluruh ilmu mengikuti ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perkara rukun iman. Rukun iman semuanya mempelajari tentang ilmu gaib, iman kepada Allah. Maka mempelajari Allah Subhanahu wa taala adalah mempelajari tentang eksistensi Allah Subhanahu wa taala, wujud Allah Subhanahu wa taala, zat Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha agung, zat yang maha sempurna, memiliki segala sifat kesempurnaan. Kemudian kita mengimani nama-namanya, karena memang di dalam Al-Quran, lembar demi lembar, halaman demi halaman, ayat demi ayat, kerap sekali kita mendapati bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nama Asmaul Husna. Ya, innallaha ghafurur rahim wa huwas samiul alim. Ya, banyak nama-nama yang kita dapati saat kita membaca Al-Quran. Ini menunjukkan perkara ini sangat penting. Bahkan Syekhul Islam rahimahullah ta'ala berkata tentang penyebutan
nama-nama Allah di dalam Al-Quran ternyata lebih banyak penyebutannya ketimbang menyebut tentang nikmat surga. Padahal surga menjadi seluruh keinginan orang-orang yang beribadah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua ingin rahmat Allah. Mereka semua ingin dimasukkan ke dalam surga. Akan tetapi penyebutan tentang nikmat surga berupa makanannya, buah-buahannya yang sifatnya sepanjang tahun, kemudian buah-buah surga itu semuanya KW1, tidak ada KW2. Ya, apalagi bapak-bapak, ibu-ibu tahu ya, kalau beli buah pasti milih-milih. Pertama milih kualitasnya, kemudian menyesuaikan harganya. Kalau uangnya banyak nggak pilih-pilih. Ya, sementara buah-buahan di surga ukuluha daim, dia berbuah sepanjang tahun. Kalau buah-buahan di dunia ini ada musimnya. Ada juga jenis buah-buah yang sepanjang tahun, seperti apa namanya, alpukat misalnya, alpukat, jeruk, itu ada terus sepanjang hari, sepanjang tahun. Tapi tetap saja ada musimnya. Ya, adapun buah di surga seluruhnya ukuluha daim. Seluruh buah-buahan di surga itu ada setiap hari. Kemudian kata para ahli tafsir, bisa dipetik dari arah apa saja. Kita duduk, kita berdiri, kita berbaring, bahkan dia mendekat ketika kita panggil. Ya, maka kenikmatan makanan surga seperti ini, ya, ternyata penyebutannya sangat sedikit di dalam Al-Quran, dan penyebutannya kalah dengan penyebutan tentang asma'illahi al-husna. Baik. Kemudian tentang minuman surga. Minuman surga itu disebutkan ada 4 sungai. Ada sungai apa? Laban, sungai susu, lam yataghayyar ta'muhu, sungai yang tidak berubah, sungai susu yang tidak berubah rasanya. Karena susu murni itu kalau sudah terkena angin, kena udara, dia berubah jadi asam. Ya, akan tapi sungai susu di surga tidak berubah. Sungai madu yang musaffa itu murni. Karena madu di dunia banyak sekali oplosan. Ya, banyak sekali madu palsu yang dijual karena manusia mengetahui secara fitrah kandungan madu dan manfaatnya untuk obat. Tapi manusia tidak bertanggung jawab, mereka membuat madu palsu kemudian diedarkan ke pasar. Ya, kemudian sungai khamar ladzatan lisyaribin. Khamarnya tidak pahit. Ya, tidak pahit, tidak memabukkan, dan justru enak. Bahkan khamarnya dicampur dengan kafur. Kafur itu apa? Aroma wangi. Ya, aroma wangi, mizajuha kafura wa mizajuha kafura. Ya. Kemudian sungai air tawar. Ya, maka inilah jenis minuman surga, tapi penyebutannya tetap saja kalah dengan penyebutan asma'illahi al-husna. Ya. Baik. Jadi inilah pentingnya kita mempelajari tentang nama-nama Allah yang maha indah, karena pengaruhnya sangat besar di dalam fondasi keimanan kita. Tidak ada jalan untuk mengenal Allah kecuali dengan mempelajari asmaul husna yang Allah ajarkan kepada kita. Jadi jalan mengenal Allah itu bukan pakai filsafat. Bukan pakai filsafat. Kata siapa mengenal Allah dengan akal? Tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW mengenal Allah dengan akal, tapi mengenal Allah dengan wahyu, dengan asmaul husna yang Allah Ta'ala miliki. Bahkan Nabi SAW selalu dalam sebuah kesempatan mengajarkan sahabat-sahabatnya untuk mempelajari nama-nama Allah Ta'ala. Ketika ada seorang ibu kehilangan anaknya, dan seorang wanita ini statusnya adalah tawanan perang, maka dia kehilangan anaknya di kota Madinah. Ketika dibawa sebagai tawanan perang, maka dia mencari ke kanan, ke kiri, ke sekitar. Ya, anaknya ini masih usia fisom, usia pengasuhan. Dia sudah bisa jalan, lari, tapi masih menyusu. Sekitar 2 tahun masih menyusu dan sudah bisa jalan. Maka kemudian dilihatlah anak ini, dan kemudian didekap, kemudian disusui. Nabi melihat pemandangan ini. Ya, Nabi melihat seorang ibu yang khawatir kehilangan anaknya karena kasih sayangnya, dan para sahabat pun
melihatnya. Maka Nabi SAW kemudian mengajarkan kepada para sahabat, at-tarawna hadhil mar'ata tarihatan waladaha finnar, apakah kalian mengira wanita ini akan melepaskan anaknya lagi, melemparkannya ke dalam api? Maka para sahabat mengatakan, la ya Rasulullah, tidak mungkin ya wahai Rasulullah. Maka kemudian Nabi SAW mengajarkan, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sesungguhnya ketahuilah bahwa Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya, yaitu orang beriman, daripada kasih sayang ibu kepada anaknya. Jadi Nabi SAW mengajarkan Asmaul Husna untuk mengenal Allah, bahwa kasih sayang Allah ini kasih sayang yang sangat besar. Kasih sayang Allah mendahului murkanya. Ya, maka ini diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Jadi mengenal Allah itu dengan Asmaul Husna, bukan dengan filsafat. Kata siapa mengenal Allah dengan filsafat? Orang yang mengenal Allah dengan filsafat, dia hanya akan menemukan di ujung hayatnya sebuah khairan, sesuatu yang hamba, ya, membingungkan dia. Mengenal Allah dengan filsafat. Makanya para ulama melarang belajar filsafat, kecuali ulama-ulama mutaakhirin seperti Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah taala, yang beliau membolehkan belajar filsafat, namun untuk membantah orang-orang filsafat juga, ya kan? Atau melihat kualitas dosen filsafat, ya, bagaimana dia membela kesesatan di media sosial, ya, sangat terukur sekali ilmu falsafat, ya, bagaimana pelencengannya dan kerancuannya dalam berpikir, menolak wahyu dan mendahulukan akal. Inilah sebab kesesatan yang nyata. Ya, dia mendahulukan akal, hawa nafsunya juga, ya, kemudian mengenyampingkan wahyu. Baik. Jadi mengenal Allah tidak dengan filsafat. Karena saya pernah mendengar dengan telinga saya sendiri seorang tokoh di kampung yang mengatakan bahwa mengenal Allah itu harus dengan ilmu filsafat. Kata siapa? Maka kita bantah. Mengenal Allah itu dengan wahyu. Karena Allah turunkan agama ini wahyu. Agama ini seluruhnya adalah wahyu. Adapun akal ini berpotensi untuk membantu kita mentadaburi wahyu-wahyu tersebut. Ya, maka inilah akal kita yang membedakan antara manusia dengan binatang, diberikan akal sehat. Ya, akal sehat tersebut tetap harus mengikuti wahyu. Karena seorang yang memecahkan masalah dengan akal sehatnya, tetap saja dia membutuhkan bimbingan wahyu. Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahlu dzikri, kepada para ulama, apabila kamu tidak mengetahui urusan-urusan. Ya, barakallahu fikum. Inilah pentingnya kita mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Nama yang akan kita pelajari, ma'asyiral muslimin, azanallahu yakum, nama Al-Wahhab. Al-Wahhab salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang ketika kita mendalami nama ini akan memunculkan mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Wahhab artinya yang maha memberi, yang maha memberi tanpa ada aud itu kembali. Ya, jadi tanpa ada kembali. Maka ini makna daripada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab secara bahasa. Ya. Adapun nama ini termaktub di dalam Al-Qur'an sebanyak 3 kali. Jadi penyebutan nama Al-Wahhab ada 3 kali di dalam Al-Quran. Pertama firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran yang merupakan doa orang-orang yang rasikhun. Kembali kepada rasul, wa rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Ini orang-orang yang mendahulukan wahyu daripada akal. Rasikh, orang-orang yang rasikhun, yang jernih cara berpikirnya. Orang-orang yang cerdas, mereka mengatakan amanna billah, kami mengimani semua yang datang dari Allah.
Karena orang-orang liberal itu mulai mengamandemen Al-Quran dan hadis. Ya katanya hadis ini tidak sesuai. Bagaimana dikatakan bahwa panas terik jam 12 siang itu bagian dari panasnya neraka? Kan nggak masuk akal. Ya maka orang-orang liberal tidak akan mempercayai hadis. Ya banyak hadis-hadis yang mereka tolak, yang kemudian mereka akal-akali. Ya baik. Jadi orang-orang rasikhun mereka mengatakan amanna billah, amanna kullum min indi rabbina. Mereka mengimani Allah Subhanahu wa taala, mengimani apa-apa yang datang dari sisi Allah, yaitu wahyu, berupa wahyu Al-Qur'an ataupun wahyu hadis. Ya. Kemudian orang-orang liberal juga mengatakan bagaimana Nabi SAW seluruh perkataannya wahyu. Padahal Nabi marah, Nabi pernah ini, Nabi memiliki sifat-sifat manusia. Maka kita bantah dengan keyakinan bahwa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ayatnya sudah jelas. Tapi orang-orang liberal selalu mengatakan, mencari-cari celah. Bahkan perkataan hadis-hadis Nabi saja dikritisi. Mereka tidak setuju kalau seluruh ucapan Nabi SAW adalah wahyu. Padahal ayatnya jelas dalam surat An-Najm tersebut. Ya, maka inilah pentingnya kita taslim ya, di dalam agama Islam. Wa yusallimu taslima. Ya, orang yang taslim mengikuti wahyu dia akan selamat. Ya, baik. Kemudian orang-orang Rasulun berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Maka nama Al-Wahhab ada di surat Ali Imran ayat ke-8. Berupa doa minta dijauhkan dari az-zaigh. Zaigh itu apa? Ketergelinciran. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Jadi penyebab tergelinciran adalah mereka sendiri, Pak. Mereka sendiri zaghu yang mulai menggelincirkan diri mereka mengikuti hawa nafsu dan akal mereka. Falamma zaghu azaghallah. Maka Allah menyesatkan dia, menggelincirkan dia. Jadi sebab tergelincirnya manusia adalah disebabkan karena dirinya sendiri mengikuti keinginannya, hawa nafsunya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jasiyah ayat ke-23, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Ya, Allah Ta'ala berfirman, apakah engkau tidak melihat orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya? Falamma zaghu, saat mereka zaghu, Bani Israel contohnya. Ini ada di surat mana? Surat As-Saff, mengisahkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Falamma zaghu azaghallah. Ketika mereka condong, mereka menyimpang, maka mereka kemudian disesatkan oleh Allah Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyesatkan mereka di atas ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengetahui bahwa orang-orang tersebut tidak berhak mendapatkan hidayah. Wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Maka pendengarannya tidak berfungsi untuk mendengarkan nasihat. Pendengaran mereka diberi nasihat juga tidak akan menerima. Allah kunci pendengarannya karena tidak menerima nasihat. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, maka hati juga tidak mendapat petunjuk. Karena petunjuk itu masuk melalui irsyad. Melalui irsyad. Ya, melalui irsyad yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Karena tugas para nabi dan rasul memberi irsyad petunjuk berupa basyira wa nazira. Basyiran wa naziran. Basyiran memberi kabar gembira dengan nasihat-nasihat tadi, yang taat kepada Allah akan masuk surga, kemudian yang mengingkari Allah akan masuk neraka. Ini basiran wa nadhiran. Itu petunjuk masuk lewat telinga. Karena banyak pemuka-pemuka Arab yang mereka awalnya ingin mengecek tentang keaslian Al-Quran, apakah wahyu atau kan buatan Nabi Muhammad SAW, maka mereka banyak mendengarkan Al-Quran bahkan di malam-malam hari. Ketika Nabi SAW sholat tahajud, ya Nabi sholat tahajud dengan suara yang terdengar, Pak. Jadi kalau sholat tahajud kita lafadzkan bacaan kita, ya ini akan menguatkan kita, ya. Karena bacaan Al-Quran di tengah malam
asyaddu wat'au wa asyaddu tankila. Dia lebih mempengaruhi hati kita. Tapi bacaannya agak dikeraskan, didengar. Gak apa-apa didengar seisi rumah, atau mungkin bocor ke tetangga, gak apa-apa, asal kita jangan riak, atau sengaja biar didengar. Saya mau tahajud baru hafal ini, ya, baru hafal akhir surat Ali Imran, akhir, nggak dari awal, akhir yang 10 ayat. Maka kemudian didengarkan. Kalau didengarkan ini namanya sum'ah, sengaja. Tapi kalau bacaan kita terdengar, ya, kemudian ya tidak mengapa terdengar. Karena Nabi SAW mendengar bacaan Al-Qur'annya Abu Musa Al-Asy'ari, ya, yang indah, ya. Maka orang-orang Arab dahulu mereka mendengarkan. Bahkan Abu Jahal saja mendengarkan Al-Quran di malam hari ketika Nabi SAW sholat malam, ya. Akan tapi mereka memprovokasi orang-orang lain agar jangan didengarkan. Ternyata esok harinya dia datang lagi mendengarkan. Hanya saja Abu Jahal itu punya penyakit kesombongan. Jadi orang kalau sombong gak akan masuk hidayah, Pak. Kenapa? Karena Bani Hisham, yaitu Bani Hasim dan kerabatnya Abu Jahal ini bersaing. Saya lupa Abu Jahal ini dari kabilah apa. Jadi tidak mungkin Abu Jahal ingin masuk Islam. Kenapa? Karena persaingan tadi. Saya kalau masuk Islam ya saya jadi pengikutnya Muhammad. Jadi kalah kita. Ya, maka dia mengambil kesimpulan tidak beriman. Ya, karena ada kesombongan di dalam hatinya. Padahal banyak teman-temannya Abu Jahal yang masuk Islam. Baik. Jadi inilah wahyu, ya. Baik. Jadi yang menyebabkan mereka tergelincir adalah karena mereka sendiri. Ya, wa adallahu Allahu ala ilmin, berdasarkan ilmu Allah sesatkan mereka karena mereka berhak mendapatkan kesesatan. Ya, mereka tidak mau menempuh jalur hidayah. Sebenarnya seluruh manusia ada potensi untuk bertakwa. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Ya, maka beruntung orang yang mensucikan dirinya. Ya, karena sudah diilhamkan kepada jiwa ini potensi untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Baik. Kemudian kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Rabb kami, jangan gelincirkan kami. Jangan gelincirkan hati kami. Kenapa? Karena seluruh anggota badan mengikuti hati. Hati ini bak raja dalam kerajaan tubuh. Ya, hati adalah raja dari kerajaan tubuh. Jadi seluruhnya mengikuti perintah hati. Ini yang dinamakan dengan irodah, Bapak-bapak. Irodah. Jadi irodah itu keinginan. Ya. Maka orang yang menjaga hatinya dengan keinginan kebaikan, inilah orang-orang yang memiliki himmah yang tinggi. Ya, memiliki himmah. Jadi himmah itu adalah keinginan untuk berbuat kebajikan. Namanya himmah aliyah, himmatul aliyah. Ya. Himmah itu secara sederhana lagi ditafsirkan, dia akan merasa, ya, hati yang merasa cemas apabila belum mendapatkan sesuatu, dan kemudian dia bahagia dan puas ketika mendapatkannya. Ini namanya himmah. Himmah. Banyak orang himmahnya himmah dunia. Dia cemas kalau nggak lulus, misalkan dalam ujian. Ketika sudah ujian lulus ya puas. Ini namanya himmah. Cara memahami himmah. Tapi himmah di sini adalah himmah untuk perkara-perkara akhirat. Karena Nabi SAW bersabda, Man hamma bihasanatin falam ya'malha. Sebarang siapa yang memiliki himmah untuk melakukan hasanah kebaikan, falam ya'malha, tapi dia nggak bisa melakukannya, nggak jadi melakukannya karena tertunda, ya, maka kutibalahu hasanatan kamilah, akan dicatat baginya satu kebajikan yang sempurna. Apabila mengamalkannya, kutibalahu asra, apabila dia bisa mengamalkan keinginan tersebut, irodah tersebut, maka akan dicatat 10 sampai 700 kali lipat sampai tak terhingga. Kemudian sebaliknya, man hamma bi sayyi'atin, barang siapa yang ingin melakukan perbuatan dosa, falam ya'malha, kemudian dia tidak jadinya itu bukan karena belum ada peluang. Nggak ada peluang ini, banyak orang, ya kan? Bukan begitu, tapi dia tidak jadi karena
takut kepada Allah, saya nggak jadi, ya saya nggak jadi berbuat dosa. Ya takut karena Allah SWT. Karena rasa takut ini akan menyebabkan manusia masuk surga, Pak. Ada orang yang masuk surga dengan dosa-dosanya, dan ada orang masuk neraka dengan amal ibadahnya. Loh, kok begitu kaidahnya? Iya, kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, beliau mengatakan orang masuk surga karena dosa-dosanya, karena dia takut kepada Allah. Ya, dia takut kepada Allah. Dan seorang yang beribadah, dia ujub, dia memiliki ujub, maka Allah tidak menyukai sifat ujub, karena ujub bagian dari kesombongan. Dan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin, maka tidak masuk surga orang yang ada setitik kesombongan saja di dalam hatinya. Ya, maka oleh karena itu, ya, kita kalau memiliki keinginan untuk bermaksiat kemudian kita gagalkan karena takut kepada Allah, ini bagus sekali. Ya, punya keinginan maksiat karena syahwat kita mendorong kita punya syahwat mendorong kita, kemudian kita gagalkan, tidak, saya takut kepada Allah, maka dia akan ditulis satu kebajikan. Maka ini namanya himmah. Nanti kalau kadrung ngamalin perbuatan dosa tersebut, baru dicatat satu keburukan. Maka ini pentingnya himmah. Kita harus memiliki himmah, ya, keinginan tinggi, ya, untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Misalkan kita tidur malam, kemudian kita gelisah. Jadi himmah itu gelisah kalau kita nggak bangun sholat tahajud, kita gelisah. Kalau kita nggak bangun sholat subuh, kita gelisah. Ini namanya himmah. Kalau kita bisa bangun, maka kita gembira, ya, bisa bangun dan melakukan ibadah. Kalau kita tidak bisa sholat 2 rakaat subuh, kita gelisah, ya, karena 2 rakaat subuh ini lebih baik dari dunia dan seisinya. Kita akan melihatnya kelak. Apa-apa yang tuqaddimu ilallah, apa-apa yang kita bawa kepada Allah, tajiduhu indah, maka kita akan mendapatinya di sisi Allah. Jadi kalau kita bersedekah, kita beramal soleh, itu semua akan kita dapati di sisi Allah kelak pada yaumul hisab. Ya, kita bersedekah, sebelum sedekah ini sampai ke panitia masjid misalkan, ya, maka ternyata Allah sudah menerima dengan tangannya. Sedekah kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tajiduhu indallah. Apa yang kita peruntukkan untuk Allah, kita akan dapati di sisi Allah kelak. Jadi jangan khawatir. Ya, harta kita yang kita sedekahkan tidak akan hilang. Apa yang kita wakafkan untuk Allah tidak akan hilang. Tajiduhu indallah, kita akan mendapatinya di sisi Allah Ta'ala. Ya, baik. Makanya inilah pentingnya kita belajar ilmu syar'i. Kita lanjutkan. Di sini ada kalimat wahab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah kami rahmat dari sisimu. Karena rahmat itu pasti berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang disifati dengan rahmah. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala di antara sifat zatiyah, sifat yang wajib pada zat Allah adalah rahmat. Bahwa Allah memiliki rahmat. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah menetapkan rahmat untuk dirinya. Bahkan Allah menulis satu tulisan yang Allah gantungkan di arasy. Jadi di arasy ada hiasan, Pak. Hiasan itu berupa tulisan. Tulisan itu berbunyi, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Ya, maka ini yang harus kita pelajari baik-baik supaya kita tidak punya sifat pendendam. Ya, dendam itu tidak baik. Ya. Bahkan orang-orang yang emosi, temperamen, ya, pemarah, ini tidak sesuai dengan akhlak Islam. Rahmat Allah mendahului dendamnya. Kalau ada orang awam bersemboyan, pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Ini jauh sekali dari sifat kasih sayang. Ya, apalagi memaafkan. Ya, maka dia tidak bisa mengendalikan godop atau marahnya dan dendamnya. Ya, padahal ciri-ciri penghuni surga adalah mampu menahan amarah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin.
Penduduk surga itu dia berinfak di kala lapang dan di kala sempit. Wal kadhiminal ghaiza, dia mampu menahan amarahnya. Jadi dendam itu tidak perlu diluapkan, Pak. Ya, karena dendam itu perbuatan syaitan. Perbuatan syaitan yang merupakan wujud kesombongan hati. Ya, dan kesombongan atau kiber itu dosa pertama kali yang ada di alam semesta ini. Bukan syirik tapi kiber. Kiber itu sombong, bahwa iblis menyombongkan diri terhadap Nabi Adam, ya, dan dia menyombongkan diri juga terhadap Allah. Jadi sombongnya iblis itu sombong kuadrat. Kalau mungkin lebih dari kuadrat, sombong kubik. Kalau kuadrat kan pangkat 2, kubik pangkat 3. Kenapa? Karena definisi sombong batarul haq wa ghamtun nas. Itu semuanya diprakarsai oleh iblis. Batarul haq, dia menolak perintah Allah, karena seluruh perintah Allah adalah hak. Dia nggak mau sujud, nggak mau. Ya. Definisi kedua, ghamtun nas, merendahkan manusia, merendahkan Nabi Adam. Siapa dia? Ya, lebih baik gue. Dia dari tanah, saya dari api. Hanya karena itu saja. Hanya karena itu. Padahal Ibnu Qayyim menyebutkan tentang hakikat manusia dan jin, itu lebih mulia manusia. Karena tanah lebih mulia dari api, Pak. Api itu bisa dipadamin dengan diuruk tanah, ya. Atau pada yang terbakar misalkan uruk aja, redam pakai tanah bisa. Ya. Jadi Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa api itu ternyata kalah dengan unsur tanah. Ini setelah dikaji, pengajian yang lebih dalam. Tapi iblis melihat dirinya api lebih baik dari tanah. Ya. Maka ini iblis, dia menolak kebenaran, batarul haq. Maka prajurit-prajurit iblis, orang-orang yang terkena bisikan syaitan, mereka akan menolak kebenaran. Ini ada kesombongan, Pak. Makanya kita dapat dai itu terkadang ucapan di awal dan di belakang beda. Dulu dia mengatakan begini, ya kan? Setelah itu berbeda. Ya, ketika dinasihati nggak terima. Setelah dinasihati nggak terima. Jadi tidak menerima nasihat, definisi daripada sombong, batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, kemudian kita tidak boleh merendahkan manusia, tidak boleh. Dalam hal muamalah, apalagi dalam hal ilmu, nggak boleh. Karena ujub itu menyerang orang-orang yang berilmu juga. Ya, sombong itu menyerang orang-orang yang berilmu juga, bukan hanya sombong karena harta, karena ketampanan, karena banyaknya pengikut, ya, tapi sombong juga menyerang orang-orang yang memiliki ilmu. Dia bisa sombong dengan ilmunya. Baik. Ya, jadi kalau kita merasa ujub dari ilmu, maka lihatlah sirah para ulama terdahulu. Kita itu belum ada apa-apanya, Pak. Belum ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka, ilmu mereka. Baik. Jadi ini nama Al-Wahhab yang pertama. Di sisi Allah lah rahmat, maka kita meminta wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Karena sesungguhnya innaka anta, ini kalimat penegasan taukid. Innaka sudah pakai inna. Ya, innaka sesungguhnya engkau, anta ini dikasih taukid, penekanan lagi. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau zat yang maha mengarunia. Jadi karunia Allah itu sangat besar. Apa yang kita peroleh sekarang berupa apa yang kita miliki, dari rumah, dari harta kita, semua adalah pemberian Allah, Pak. Murni pemberian Allah, ya. Makanya ibadah kita ini tidak ibadah kita itu bukan harga tukar dari pemberian Allah, tidak mungkin bisa. Allah Subhanahu wa taala pemberiannya sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Ya, kalau kita menghitung nikmat Allah, maka nikmat Allah ini tidak akan terhitung, Pak. Pemberian Allah Al-Wahhab sangat banyak sekali. Belum lagi pemberian yang sifatnya adalah pemberian iman. Ya. Padahal Allah mampu melahirkan kita mungkin di keluarga non-muslim. Mungkin nggak? Mungkin saja. Namun ternyata kita dilahirkan dari keluarga ibu yang muslimah dan seorang ayah yang muslim. Ya, maka kita mendapatkan agama Islam ini tanpa mencari-cari. Coba lihat Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini berpindah-pindah agama, Pak. Berpindah-pindah keyakinan. Tidak hanya berpindah-pindah keyakinan, berpindah-pindah tempat karena mencari kebenaran, bayangkan. Ya, kalau kita lihat sirah Salman Al-Farisi, pantaslah dia mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala.
Dia awalnya adalah seorang Majusi, kemudian dia menjadi seorang Nasrani karena dia kagum dengan pendeta yang mengajar di gereja. Kemudian diberikan ilmu bahwa pendeta itu masih lurus. Ya, kemudian diberi kabar akan muncul nabi terakhir kelak di tempat yang banyak tumbuh pohon kormanya. Ini karena tersirat dalam kitab Injil. Ya, kemudian dia memiliki 3 ciri. Ya, muncul di negeri yang banyak pohon kormanya, kemudian di tulang belikatnya ada tanda kenabian, kemudian nabi ini nggak menerima sedekah tapi menerima hadiah. Ini bekal yang pendeta itu ajarkan kepada Salman. Akhirnya Salman mencari setelah itu. Dia bergonda-ganti sampai dia pergi setelah yang gurunya meninggal, dia pergi ke gereja lain, ya, beribadah lagi. Ternyata didapati pemuka-pemuka gereja itu menimbun harta manusia. Ya, dia timbun di banker, ada bankernya di bawah gereja itu. Ya, kemudian dikasih tahu ke manusia, ini orang nggak benar, ini orang menimbun harta, ya, dan lain sebagainya. Ya, maka kemudian Salman berpindah-pindah lagi sampai harta yang Salman miliki kemudian dia mendengar segerombolan Yahudi, orang-orang Yahudi yang dia akan pergi ke Arab. Di sana orang Yahudi bercerita di Arab ini ada tempat yang banyak sekali pohon kurmanya, dan Yahudi itu perhitungannya matang sekali, Pak. Matang sekali. Nggak tahu emang Yahudi itu kenapa bisa cerdas begitu ya. Yahudi itu kalau di Amerika, saya punya kenalan yang ngambil studi di Amerika, Pak. Jadi kalau mau ujian, orang-orang Indonesia itu memang harus belajar mati-matian semalaman. Tapi orang Yahudi nggak belajar tapi sudah pintar. Nilai mereka kumlaut. Sementara orang-orang Asia Tenggara, orang-orang sini nilainya mentok-mentok 8 katanya. Ini dari salah seorang yang cerita langsung. Yahudi itu memang pintar-pintar. Dia sampai bisa menentukan posisi nabi terakhir nanti di koordinat sini nih. Koordinat sini. Ya, mungkin kalau sudah ada lintang selatan, bujur utara itu sudah digambarin itu. Di mana? Di kota Yasrib. Di kota Yasrib. Ya, ini pinternya Yahudi. Bahkan Yahudi juga punya cadangan-cadangan tempat. Ya, tempat-tempat yang banyak pohon kurmanya untuk pertahanan itu mereka namakan dengan Khoibar. Jadi mereka punya benteng Khoibar. Tapi mereka banyak juga tinggal di Yasrib. Ada Yahudi Bani Koineko, ada Yahudi Bani Quraizo, ada Yahudi Bani Nazir. Bayangkan Yahudi itu banyak sekali di Yasrib, Pak, pada saat itu. Karena dia akan menunggu-nunggu kelahiran nabi terakhir. Ya, mereka menunggu-nunggu, semuanya ngumpul di situ. Nabi terakhir. Tapi ketika datangnya Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah ke Yasrib tadi, kemudian bukan dari Bani Israel, nah ini kesukuan, hati-hati dengan kesukuan, ya, maka kemudian muncullah dengki dan benci. Padahal dia tahu ciri-cirinya sudah persis. Nabi ternyata muncul di situ, ya. Harusnya mereka berpikir kenapa Nabi dari Mekah yang tadinya Nabi mau hijrah kemana? Ke Afrika, ke Ethiopia gitu kan? Nyuruh sahabatnya hijrah ke Ethiopia, ternyata ditolak, ya. Walaupun Raja Habasyah, Raja Najasyi menjadi seorang Muslim, tapi pembesar-pembesarnya nggak menerima, balik lagi, ya, dikirim lagi kontingen ke Habasyah, balik lagi. Kemudian Nabi akan berhijrah ke Taif, ternyata di Taif dilempari batu, ditolak. Kemudian Nabi SAW menyuruh hijrah ke kota Madinah, diutuslah para sahabat, ya, salah satunya adalah Khubayb, ya, sahabat diutus ke kota Madinah tersebut untuk berdakwah. Baru Nabi berdakwah ke sana bersama Abu Bakar. Ya, harusnya Yahudi berpikir, harusnya dia berpikir, iya Nabi ini datang ke sini, kemudian dia menerima kebenaran. Tapi karena dengki dan hasad, akhirnya Yahudi itu menolak kebenaran. Maka Salman Al Farisi mendengar Pak orang Yahudi. Jadi Salman itu tadinya di Persia, Irak. Persia itu Iran sekarang, Pak. Irak. Jadi Iran dan Irak dulu satu. Ya, tempat yang terkenal tempatnya orang Syiah itu ada di Irak, kawasan Irak. Padahal Syiah terbanyak dulu Iran. Tapi sekarang Irak dan Iran hampir sama, Pak. Saya kenal dengan seorang yang kerja di Pertamina. Ya, kalau Pertamina pasti kerja ke mana-mana ya. Jadi di Irak dan Iran itu memang minyak tanah, minyak buminya banyak sekali, Pak. Minyak bumi cadangan banyak sekali. Sekarang di Indonesia yang viral di mana itu? Daerah Jawa Timur yang minyaknya banyak itu. Saya lupa ya, Pak, Bojonegoro atau apa gitu. Jadi ada sumber minyak baru di
Pulau Jawa ini ya, yang konon diprediksi banyak sekali di bawah. Jadi sumur-sumur sumur-sumur minyak di Irak itu banyak. Jadi memang yang diprediksi oleh kita bahwa Amerika ingin menguasai minyak itu benar. Di sana sumur-sumur minyak banyak sekali. Maka dibuatlah kasus begini, kasus begitu. Ya ini masalah politik silakan. Yang ingin saya kritisi adalah masalah Syiahnya. Ya. Jadi pada pemerintah Saddam Hussein ya, sebelum difitnah oleh Amerika, jadi Karbala itu Pak, Qum itu wilayah Irak. Orang-orang Syiah Iran tidak boleh mendekati wilayah tersebut. Ya. Tidak boleh mendekati wilayah tersebut. Tapi ketika Saddam sudah meninggal, kemudian mereka bebas-bebasnya. Jadi mereka ada acara setiap tanggal 10 Asyura kemarin, masih bulan Syura, masih bulan Muharram. Itu para jamaah Syiah itu mereka benar-benar pergi haji ke tanah Karbala tersebut. Ya, meninggalnya Husain radhiyallahu anhu dipenggal di sana pada tahun 61 Hijriah. Tahun 61 Hijriah. Karena Husain dikhianati, Pak. Sebenarnya yang berkhianat Syiah. Sahabat-sahabat senior seperti Ibnu Umar itu sudah menasihati Husain, jangan pergi Husain. Jangan pergi ke sana. Ini fitnah, ini zaman fitnah. Tapi Husain sudah dikasih janji akan berbaiat ribuan di sana ya di Iran, maka ternyata di tengah jalan dicegat agar Husain kembali. Tapi Husain tidak mau kembali, maka tak sengaja terjadi peperangan, kemudian mereka membunuh Husain dan sahabat-sahabat dan keluarga yang ikut dalam rombongan tersebut. Ini terjadinya tragedi Karbala. Ya, dan ini fitnah. Dan sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam fitnah, kita harus tawakuf, tidak banyak berkomentar. Seperti mengutamakan Muawiyah, mengutamakan kubu Ali, kita bertawakuf. Karena Muawiyah dan Ali juga saling memuji setelah itu. Ya. Antara perang Jamal antara Ali dengan Aisyah, itu setelah terjadi peperangan, Anda tahu nggak Pak? Ali datang ke ontanya Aisyah, nanyain kabar, wahai Ummul Mukminin, gimana kabar engkau? Coba bayangkan, mana ada orang habis perang tanya-tanyaan seperti itu. Ya, ini hanya terjadi fitnah berkecamuk saat itu yang tidak tertahankan lagi. Kemudian setelah itu sudah selesai. Ya, maka di dalam kisah-kisah seperti ini kita tawakuf lebih selamat, tidak berkomentar seperti orang-orang Syiah yang lebih membela Ali dan menjelek-jelekan Muawiyah. Lihat saja buku History of Islam, ya, banyak sekali nilai-nilai kandungan liberal di buku History of Islam, saya sudah pelajari. Ya, jadi mereka melecehkan Islam, dia History of Islam, tapi menganggap menuduh dan menghilangkan poin-poin sejarah, kemudian berusaha merubah-rubah sejarah menurut pandangan mereka. Ini kelakuan orang-orang Syiah biasanya, merubah sejarah. Kayak orang PKI, orang PKI itu ingin diakui PKI. Kemudian nyuruh corongnya untuk bicara, mohon maaf terjadi kesalahan sejarah, kita harus minta maaf kepada PKI gitu kan. Ini apa-apaan ini? Ya. Orang PKI yang berpaham komunis, ateis, tidak bertuhan, kemudian kita harus minta maaf kepada mereka. Baik, ini masalah politik lagi. Ya, jadi itulah orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah yang lebih mengagetkan Pak, pada waktu itu sekitar tahun 2000 sekian, sahabat saya yang pernah kerja di Irak itu di tanggal 10 Asyura, banyak sekali jamaah Indonesia yang sengaja datang dari Indonesia memang ke Qum tadi, ya, Qum tadi untuk memperingati hari Asyura. Ternyata Syiah di Indonesia sudah banyak. Dia mengatakan ada ribuan orang Indonesia yang turun naik pesawat sengaja ke sana, sengaja memperingati hari Asyura di tanggal 10 Muharram tersebut, bukan hari Asyura. Hari Asyura kan kita yang memperingati puasa, tapi mereka menjadikan 10 Asyura ini sebagai hari raya mereka. Sampai teman saya diberikan rantai untuk mukul-mukul dada. Rantai. Hati-hati, rantainya ada ujung pisaunya. Ujung rantainya ada pisaunya. Ini orang-orang Syiah. Jadi orang-orang Syiah, Pak, anak-anak mereka aja kepalanya dibeset pakai pisau supaya berdarah, memperingati Husain yang terluka tadi, ya. Maka bagaimana dengan anak-anak kaum muslimin yang Sunni? Anak sendiri aja dipisauin, apalagi anak-anak kaum muslimin yang Sunni. Makanya Syiah ini, ya, pembandaiannya sudah luar biasa.
Dan Syiah di Indonesia ini ada sejarahnya juga. Dulu konon katanya yang pernah ngebom Candi Borobudur ini terindikasi siapa? Antum pernah dengar nggak Candi Borobudur pernah dibom? Ya, nah, ini silakan lihat sejarahnya. Ya, karena sejarah itu menarik untuk kita pelajari. Dan Syiah di Indonesia mulai menampakkan taringnya ketika terjadi revolusi Iran, ketika Khomeini menguasai Iran. Jadi Iran itu dijadikan kiblat agama oleh mereka. Ya, Toyib, ini tentang Syiah, apalagi Rafidhah laknatullah alaihi. Ada golongan Syiah yang tidak ekstrim ada. Ya, dia hanya mengedepankan Ali daripada Utsman, itu saja. Jadi Syiah Zaidiyah, ya, yang tidak ekstrim adalah dia yang hanya menganggap Ali itu lebih utama dari Utsman. Itu saja. Tapi Syiah Rafidhah ini keterlaluan. Syiah Rafidhah itu menolak kekhalifahan selain Ali. Jadi mereka mencela Abu Bakar, mencela Umar, dan mencela Utsman apalagi, ya kan? Nah, ini Syiah Rafidhah. Tapi bedanya dengan Zaidiyah, kalau Zaidiyah dia hanya mengedepankan Ali dari Utsman, ya. Baik, ya, dari khalifah yang lain. Adapun yang lain menolak kekhilafahan. Adapun Syiah Rafidhah dia menolak kekhalifahan. Baik, barakallahu. Ini tentang nama Allah Al-Wahhab, zat yang maha memberikan karunia yang sangat besar, ya. Maka karunia Islam ini luar biasa, Pak. Kita harus syukuri. Kita harus mensyukurinya. Kita juga lahir kita tinggal di negara yang aman. Biladul muslim wa biladul kufar. Tidak ada yang setengah-setengah. Ya. Seperti di Indonesia mau dianggap setengah-setengah, salah. Ya, Rabithah Islamiyah ada namanya Liga Arab. Jadi tempat bertemunya ulama-ulama Arab sedunia di situ. Mereka menyatakan bahwa biladul muslim itu apabila suatu negara mayoritas penduduknya muslim, kemudian ditegakkannya azan dan syariat sholat, ya, di dalam negara tersebut, maka itu disebut biladul muslim. Ya, ini kategori biladul muslim, definisinya demikian ditetapkan oleh Rabithah. Ya, adapun orang-orang yang khawarij tidak terima. Wah, ini kaum muslimin di Indonesia muslimin, tapi hukumnya tidak berhukum dengan Al-Quran, Sunnah, ya. Padahal mereka sendiri dari Sunnah jauh sekali. Mereka pemahamannya dari Sunnah jauh sekali. Orang-orang khawarij ini menolak hadis ahad, hadis tentang azab kubur. Orang yang menolak hadis tentang azab kubur, maka dia menolak salah satu dari rukun iman kepada hari akhir. Hari akhir itu rangkaiannya ya melalui alam barzah dulu. Alam barzah, di sana ada fitnah kubur, pertanyaan mungkar nakir, kemudian ada azab kubur dan ada nikmat kubur. Mereka saja imannya nggak benar, ya kan? Mereka menganggap orang yang berdosa besar akan kekal di neraka, berarti mereka orang suci dong. Mereka tidak pernah berbuat dosa besar. Ya, kata siapa? Ya, maka mereka tersesat di dalam pemahaman mereka sendiri. Baik, jadi kembali ke masalah kita ini, ya, memang masalah hidayah itu penting sekali, ya. Kita harus banyak-banyak bersyukur, ya, banyak-banyak bersyukur, ya, lahir sebagai seorang muslim, tinggal di negara yang aman, yang syariat-syariat Islam ini masih bisa ditegakkan, ya, masih bisa ditegakkan. Terdengar suara azan berkumandang. Kalau di Irak itu, Pak, mereka tidak sholat jamaah. Sholat jamaah itu akan diincar mereka, dilarang. Ya. Kemudian mereka mengatakan, kenapa kita nggak Jumatan? Karena sholat Jumat nggak wajib sebelum ada imam, katanya. Ini pemahaman mereka, orang-orang Syiah, termasuk orang-orang baiat begitu, Pak. Orang-orang baiat itu begitu. Mungkin seperti model Panji Gumilang begitu. Ya, sholat tidak wajib katanya. Karena masih fase Mekah. Katanya fase Mekah, ya. Wong di Indramayu kok fase Mekah. Wong hidupnya di Indramayu kok fase Mekah, gimana? Ya, maka ini nggak benar pemahaman yang muncul dari akal, menafsirkan ayat-ayat dengan akal, hadis-hadis dengan akal. Siapa yang mati tidak berbaiat kepada imam akan mati jahiliyah, maka dia pelintir-pelintir hadis tersebut. Ya, kemudian dia bawa-bawa ayat, dia bawa semuanya harus
bersama imam. Padahal yang dimaksud imam dalam ayat tersebut adalah seperti termaktub dalam surat Yasin ayat ke-9. Wa bi imamin mubin. Imam di sini adalah catatan amal kita. Jadi dia nggak paham bahasa Arab tapi menafsirkan kalimat imam itu dengan imam yang harus dibaiat. Begitulah yang terjadi. Ya akhirnya mereka mendoktrin pengikut-pengikutnya. Didoktrin, dicekokin. Doktrinnya bisa pagi sampai malam kayak daurah. Dari pagi sampai malam. Ya, kemudian yang keluar diancam, diintimidasi, di ini dan di itu. Ya semuanya ujung-ujungnya adalah mengumpulkan duit dengan kedok agama. Ngumpulin duit. Ya kalau kamu setia sama imam ya harus bayar, ya kan? Harus infak sekian-sekian. Ini yang terjadi. Realitanya juga demikian. Ngumpulin duit, ya. Kemudian mereka bentuk negara. Di dalam negara mereka punya gubernur, mereka punya camat, mereka punya kepala desa, mereka punya RT, ya kan? Tujuannya untuk ngumpulin duit, ya. Baik. Jadi jelaskanlah kesesatan. Karena kesesatan dan hak tidak akan bersatu, akan berperang selama-lamanya sampai hari kiamat. Ya, qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kalau hak itu datang, maka batil akan hilang. Innal batila kana zahuqa. Kebatilan itu pasti akan minggir. Ya, kebatilan pasti akan minggir. Kemudian qulil haq walau kana mur. Katakanlah yang hak walaupun itu pahit. Nasihat. Ya, nasihat itu pahit, tapi ketika kita berusaha menelan yang pahit seperti kita berusaha menelan obat yang pahit, maka kita akan sembuh. Subhat kita akan hilang. Ya, karena subhat itu muncul karena mendahulukan akal dibandingkan dengan wahyu tadi. Ya, dia akal-akalan saja. Kemudian mendahulukan akal. Oh iya benar ya. Oh iya hadisnya benar ini, kalau kita nggak punya imam, kita gimana masuk surga? Nggak punya imam. Akhirnya dia baiat sama imamnya. Ya, baik. Jadi penting sekali ya, bahwa kita memahami, menyadari tentang karunia Allah berupa hidayah ini sangat besar sekali kepada kita. Ya belum karunia-karunia yang sifatnya lain-lain, yang sifatnya rezeki, sifatnya fasilitas, ya rumah, kendaraan, ini perlu kita syukuri. Belum lagi karunia berupa amal soleh. Karunia juga bisa berupa amal soleh, Pak. Ya, kita bisa sholat subuh 2 rakaat. Ini kita sedang membangun surga. Kita bisa berinfak untuk membangun masjid. Ya, Nabi SAW katakan bangunlah masjid walaupun segede sarang burung, walaupun besarannya atau sumbangsi kita kepada masjid tersebut segede sarang burung. Sarang burung itu kan segede apa? Segede mangkok gitu kan, segede piring. Ya, maka kalau kita ikut serta membangun masjid, walaupun sumbangsi kita tidak seberapa, ya, tapi Allah akan bangunkan satu rumah di surga. Ya, maka ini karunia dari Allah Ta'ala. Kita bisa beramal, kita bisa bersedekah, kita bisa berinfak, atau kita bisa menuntut ilmu pun termasuk karunia dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Baik, wallahu a'lam bishawab. Silakan gunakan ayat ini untuk doa. Ayat Ali Imran ayat ke-8. Jadi berdoa dengan nama Al-Wahhab, salah satunya doa ini. Kemudian doanya Nabi Zakaria juga demikian. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Kita minta keturunan yang thayyibah. Karena diantara karunia Allah adalah keturunan yang baik, Pak. Ya. Dan diantara bentuk hukuman Allah adalah kesulitan-kesulitan. Jadi ada manusia yang tipenya Allah mudahkan untuk kesulitan. Bagi orang yang mereka pelit, wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Orang yang pelit kemudian wastaghna, dia merasa kaya. Orang pelit itu biasanya ngerasa kaya, Pak. Orang pelit itu ngerasa kaya, tapi dia pelit. Wa amman bakhila wastaghna, merasa kaya. Wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan apa-apa yang datang dari Allah Ta'ala, atau dia mendustakan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Fasanu yasiruhu lil usra. Justru Allah akan mudahkan menuju kesulitan. Ini kalimat luar biasa. Ini penghinaan kepada orang-orang yang pelit. Allah akan mudahkan kepada kesulitan. Ya, ternyata orang pelit Allah mudahkan untuk menuju kesulitan. Ya sulit, anaknya sulit dididik gitu kan. Anaknya sulit dididik, maka untuk menghindari hal-hal seperti ini kita bertaubat pertama kali. Akui dosa-dosa kita.
tanpa alasan. Jadi tobat nasuha itu tanpa alasan. Orang yang masih menemukan alasan dalam dosanya, ini dia tobatnya tidak nasuha. Nabi Adam mengakui dosanya, dzolamna anfusana, begitu kan? Rabbana dzolamna anfusana, dia ngaku, Pak. Jadi tobat nasuha itu tanpa alasan. Ya, kamu makan riba dosa besar. Wah, saya kalau nggak ambil ini mau tinggal di mana keluarga saya? Ya, ini masih banyak alasan, ini nggak akan nasuha tobatnya. Saya kalau nggak ambil mobil gimana? Saya mau kerja jauh ya. Gimana saya mau liburan sama keluarga? Ini masih banyak alasan, tobatnya tidak akan tobat nasuha. Ya, Nabi Yunus ngakui ketika ditelan perut ikan, memang Nabi Yunus bagaimana? Mengakui kesalahannya. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ngakuin. Ini para nabi itu mengakui dosa mereka, belah dosa mereka kecil karena mereka maksum. Ya, maka kalau kita ingin tobat dan nasuha, akui dosa kita jujur, gak usah banyak alasan ini, alasan itu, ya. Maka kita akui saja dan kita minta kemudahan setelah itu. Ya. Baik. Jadi Nabi Zakaria juga berdoa, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Atau doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli, ada kalimat wahab, Rabbi habli minas sholihin. Ini doa-doa yang sangat kita butuhkan agar kita mendapatkan anak karunia yang soleh, ya, dan keturunan yang soleh pula. Kan ini sumber kebahagiaan. Ya, baik. Barakallahu fikum. Apakah ada pertanyaan dari kajian kita? Ya, semoga nama Al-Wahhab ini bisa kita amalkan. Ya, kita sudah memahaminya dan kita sudah berusaha mengamalkannya. Ya, bahkan Nabi Sulaiman meminta kerajaan yang begitu besar itu dengan nama Al-Wahhab. Maka kalau kita punya hajat besar, silakan Anda minta dengan Al-Wahhab. Termasuk hajat besar apa? Keturunan. Bagi orang-orang yang menikah dia belum punya keturunan, maka berdoa dengan nama Al-Wahhab, karena itu hajat besar. Ya, Nabi Sulaiman itu meminta kerajaan dengan nama Al-Wahhab. Nabi Sulaiman berdoa, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampunilah aku. Jadi seperti selalu seperti itu, Pak. Setelah Allah mengampuni dosa kita, maka segala kemudahan akan dimudahkan untuk kita. Maka sebelum kita minta sesuatu, mintalah ampunan. Kalau kita sudah diampuni Allah, maka kehidupan ini akan menjadi mudah. Ya. Kalau kita dosa-dosa kita, karena yang menghalangi kehidupan kita ini, yang menyusahkan hidup kita ini ya dosa seperti tadi, pelit. Pelit itu kan dosa bakhil. Maka fasanu yasirul usra. Kalau dia sudah tobat dari pelitnya, kemudian dia menjadi dermawan, berusaha menjadi dermawan, ya sudah. Ya, Allah Ta'ala katakan fa'amaman, orang-orang yang bersedekah dan bertakwa. Ya, fa'amaman a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna. Dia memberi, dia bertakwa, dia membenarkan balasan orang-orang yang berinfak, ya, maka fasanu yasiruhu lil yusra. Allah akan mudahkan kepada kemudahan. Ya, maka mintalah hajat-hajat kita dengan nama Allah Al-Wahhab dan menjadilah hamba yang bersyukur. Karena segala sesuatu itu berdasarkan pemberian Allah Ta'ala, bukan karena kepintaran kita. Kita bisa kerja di perusahaan ini, perusahaan itu, bukan karena kepintaran kita, Pak. Banyak orang yang lebih pintar dari kita tapi tidak berkesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sebaik pekerjaan kita misalkan. Ya, maka semuanya adalah pemberian dari Allah SWT, sehingga kita mudah mensyukurinya dan sehingga kita mampu merealisasikan syukur itu kepada ketaatan kepada Allah SWT. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan zikir kafal majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.